Halo semuanya, balik lagi di anime Steins Gate. Kali ini aku akan menceritakan perjalanan Suzuha dari tahun 2036 ke tahun 1975 dengan mengemban misi yaitu mencari IBN 5100 untuk mengubah masa depan dari distopia. Kita tahu sampai saat ini belum ada anime yang mengisahkan bagaimana distopia di garis dunia alpha. Namun ada satu manga spin-off yang mengambil dari sudut pandang Suzuha yang berasal dari masa depan. Bagi yang ingin membacanya sendiri secara lengkap, silakan cek linknya di deskripsi. Video ini akan merangkum keseluruhan cerita Suzuha sampai bagaimana bisa dia mati dan akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan animenya. Baiklah, langsung saja. Cerita dibuka dengan sebuah satelit yang jatuh di atas gedung radio, yang mana Suzuha saat ini tiba di tahun 2010. Di sini kita melihat sedikit penggalan di mana OKB yang di sini sepertinya bukan berasal dari dunia beta. Begitu OKB mengetahui ada berita benda misterius yang jatuh, OKB langsung menuju TKP dan mengatakan ini bisa saja suatu konspirasi yang selalu ia bicarakan itu. Dengan kata lain, kita melihat OKB yang asli dari dunia alpha. Di tahun 2034, CERN berhasil menciptakan mesin waktu. Komite 300 yang merupakan organisasi rahasia di balik CERN berhasil menaklukkan dunia dengan memanipulasi masa lalu dan masa sekarang. Uji coba manusia dan mencuci otak seseorang sudah menjadi hal yang biasa. Masyarakat dikendalikan penuh oleh yang berkuasa. Itulah distopia. Di tahun 2036, Suzuha berumur 18 tahun. Di sini kita melihat ibunya Suzuha. Desainnya sangat berbeda dengan Amane Yuki di dunia beta. Lalu Suzuha beserta rekannya di Valkyrie mendapat misi untuk membunuh Komandan Rounder dan Suzuha yang akan membunuhnya dengan sniper. Di misi sebelumnya, Suzuha mendapat misi untuk membunuh ibu mesin waktu, yaitu Makise Kurisu. Namun di saat itu, dia ragu-ragu. Akibatnya temannya ketahuan dan terbunuh. Di misi kali ini, Suzuha terus terbayang-bayang dengan wajah Kurisu yang membuat ia ragu untuk menembak. Dan kali ini juga, pergerakan mereka ketahuan. Anggota Valkyrie terbunuh oleh Rounder. Lalu muncul sosok cewek misterius bertopeng Metal Wooper. Dialah yang memerintahkan untuk membantai habis Valkyrie dan sepertinya dia juga jago bertarung. Di saat itu, hanya Suzuha lah yang selamat. Suzuha kembali ke rumah dan mengatakan aku gagal berulang kali. Kemudian Suzuha membuka hadiah ulang tahunnya berupa video. Isinya adalah ayahnya Suzuha yang namanya hanya diketahui dengan sebutan Barrel Titor. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia telah membuat mesin waktu yang tidak diketahui siapapun. Dia menginginkan Suzuha untuk mengubah masa depan dengan mesin waktu tersebut. Setelah itu, Suzuha kembali ke Valkyrie dan mengatakan kita akan mengubah masa depan dengan mesin waktu milik Barrel Titor. Suzuha juga menjelaskan teori garis dunia. Atraktor Field Alpha adalah CERN yang berkuasa. Untuk mengubah takdir itu, mereka harus berpindah ke Atraktor Field Beta yang memiliki takdir berbeda. Maka dari itu, Suzuha harus menemukan IBN 5100 pada tahun 1975 dan memberikannya kepada Future Gadget Lab di tahun 2010 agar mereka bisa melakukan hacking pada database CERN. Latar berpindah di kediaman Suzuha. Ibunya yang mengira Suzuha pulang, ternyata yang datang adalah sosok wanita bertopeng itu. Wanita itu langsung menyerang ibunya Suzuha. Suzuha yang pulang melihat ibunya terbaring sekarat, langsung memeluk dan berkata, "Terima kasih Suzuha, kamu adalah harta karunku." Di akhir ayatnya, Suzuha berkata, "Aku akan menemukan dunia di mana ayah, ibu, dan aku bisa hidup layaknya keluarga normal." Suzuha mengikhlaskan kepergian ibunya sambil memeluk dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah itu, Valkyrie mulai menjalankan rencananya. Suzuha akan pergi ke masa lalu dan dinamai dengan Operasi Brynhildir. Saat bergerak, rencana mereka diketahui lagi oleh Rounder dan mereka dihujani oleh granat agar mesin waktu itu hancur. Bagaimana rencana mereka bisa bocor lagi? Suzuha mengira mereka mengetahui rencananya dengan mesin waktu yang mereka punya. Lalu mesin waktu Valkyrie berhasil dibawa pergi oleh helikopter milik Valkyrie dan Suzuha akan bertemu mereka di gedung radio. Suzuha menerobos masuk ke gedung radio dengan motor dan berlari sampai ke lantai paling atas. Lalu dia dihadang oleh cewek bertopeng itu. Pertarungan beradu sengit dan bala bantuan Suzuha datang membantu. Suzuha segera menaiki mesin waktu dan mengatur tujuan time leap ke 1975. Tapi di sisi lain, ia ingin bertemu ayahnya di masa lalu. Jadi dia memutuskan untuk time leap ke tahun 2010 dulu. Pada akhirnya, ia berhasil time leap dan berjanji akan mengubah dunia ini. Suzuha berhasil time leap ke tahun 2010. Ia berkeliling dan melihat kehidupan yang damai. Ia mulai mencari di mana Future Gadget Lab itu berada. Dalam perjalanan, Suzuha kelelahan dan mengambil sepeda yang terparkir di jalan.
Ia langsung mengambilnya dan menuju ke tempat Future Gadget Lab berada, yaitu di bangunan Ohiyama di lantai 2. Pertama-tama, dia akan menemui orang yang akan menjadi pemimpin pertama di Valkyrie, yaitu Okabe Rintaro. Dia pun mulai mencari dan memasuki bengkel TV di lantai 1. Ia melamar kerja di sana dengan alasan aku menyukai tabung Brown. Mr. Brown sangat bangga dan menerimanya di sana. Lalu Okabe juga ada di situ, namun belum mengetahuinya. Okabe pun memperkenalkan diri sebagai Hoin Kyoma dan Suzuha mempercayai nama itu. Pada malam hari, Suzuha memandang langit malam sambil melihat tabung Nixie yang biasa disebut dengan divergence meter. Dia berharap angka itu berubah melewati 1%. Di masa ini, dia harap bisa bertemu ayahnya pada suatu pertemuan tentang mesin waktu pada 9 Agustus. Hari ini tanggal 28 Juli, maka dari itu Suzuha hanya punya waktu 10 hari untuk mencari ayahnya di tahun 2010. Setelah itu, Suzuha bertemu dengan Mayuri dan Daru. Mayuri menceritakan beberapa penemuan gadget yang sudah mereka buat. Singkat cerita, Suzuha mengetahui kalau Hoin Kyoma adalah Okabe Rintaro dan ia sangat terkejut. Ternyata pendiri Valkyrie adalah si orang alay itu. Cerita berlanjut yang alurnya tidak beda jauh dengan di animenya. Suzuha bertemu dengan Kurisu dan mencurigainya sebagai mata-mata Sharon. Di garis waktu ini, keberadaan IBN 5100 menghilang karena di-email. Okabe panik dan mulai mencari IBN itu. Suatu hari, Suzuha memposting tentang mesin waktu di forum @channel dengan nama John Titor. Isu ini menjadi trending hangat pada masa itu dan semua orang membicarakannya. Suzuha membuat artikel tersebut dengan tujuan untuk mencuri perhatian Barrel Titor agar bisa menemukannya, yang saat ini Suzuha tak mengetahui nama aslinya. Lalu tiba pada tanggal 9 Agustus di mana pertemuan tentang mesin waktu itu berlangsung, yang Suzuha kira ia akan bisa bertemu dengan ayahnya di situ. Suzuha terus mencari ayahnya di tempat keramaian tersebut tapi tidak ketemu. Dia merasa putus asa. Dia terus mencari sampai pada akhirnya dia meraih tangan Daru. Daru yang melihat Suzuha menangis karena tak bisa menemukan ayahnya, Daru pun berniat ingin membantu Suzuha mencari ayahnya. Suzuha yang memutuskan berhenti mencari ayahnya dan berniat pergi ke tahun 1975 dihadang oleh Okabe, Mayuri, dan Daru. Mereka berusaha untuk tidak melepaskannya. Setiba di lab, Suzuha merasa senang di zaman ini dan ingin tinggal sebentar saja sebelum pergi ke tahun 1975. Okabe mengajak pesta malam di mana malam itu hujan badai. Disinilah mesin waktu Suzuha rusak karena badai. Keesokan harinya, Suzuha ditelepon oleh Okabe dan menyuruhnya untuk pergi ke atap gedung radio. Suzuha sangat terkejut ketika Okabe memberitahu bahwa mesin waktunya telah rusak. Suzuha merasa ada yang berbeda dengan Okabe yang ada di hadapannya sekarang. Okabe datang menghampiri Suzuha dengan wajah seram. Lalu Suzuha mengetahui bahwa Okabe saat ini adalah Okabe yang datang dari masa depan yang telah time leap berkali-kali untuk menyelamatkan Mayuri. Alur cerita di panel ini secara keseluruhan hampir sama. Okabe menceritakan bagaimana perjuangan dia menyelamatkan Mayuri. Dia time leap berkali-kali dengan aksi yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Suzuha yang mendengar itu membuat ia semakin sadar bahwa itulah konvergensi dari garis dunia ini. Sama halnya dia tidak bisa membunuh Kurisu sebelumnya, karena takdir itu telah diatur oleh garis dunia ini. Di pertemuan inilah Okabe dan Suzuha bersumpah untuk mengubah dunia ini. Ia menyadari inilah awal mula Future Gadget Lab berubah menjadi Resistansi Valkyrie. Di saat Okabe dan kawan-kawan sedang mencari ayahnya Suzuha, kita diperlihatkan cerita yang tidak pernah ditampilkan di animenya. Suzuha dibuntuti oleh komplotan yang sepertinya mereka tahu kalau Suzuha berasal dari masa depan. Suzuha menyerang mereka dan berlari ke tempat bengkel Brown. Di sana ia bertemu dengan wanita bertopeng metal wooper itu yang namanya adalah Kayano. Tapi saat ini Kayano tidak memakai topengnya dan mencoba menyerang Suzuha. Di saat menyerang, tiba-tiba saja datang Nae dan memeluk Kayano itu. Kayano pun menyerang Nae dan Mr. Brown langsung mengangkat Kayano. Kemudian Suzuha mencoba melarikan diri bersama Kayano dan berakhir di taman. Panel selanjutnya dibuka dengan masa lalu Kayano. Dia memiliki seorang adik perempuan yang mempunyai topeng metal wooper. Sepertinya Kayano punya kisah mendalam tentang adiknya. Kemudian Suzuha mengobrol sebentar dengan Kayano. Tak lama kemudian tiba-tiba Kayano menyerang Suzuha. Di saat itu Kayano sedang kelelahan. Dia pun memutuskan untuk mundur sementara. Cerita berpindah ke tempat di mana Daru sedang memperbaiki mesin waktu. Lalu Suzuha mengobrol dengan Okabe di atas atap. Alur ini sama dengan di episode 15 di mana ia senang berkenalan dengan anggota lab. Kemudian Suzuha mendapatkan foto di ponselnya, yaitu Nae diculik oleh Kayano. Suzuha pun bergegas menuju tempat Kayano.
Di saat itu, Kayano memakai topengnya, dan dia berkata akan membunuh orang terakhir di Valkyrie, yaitu Suzuha. Suzuha yang mendengarnya membuatnya marah dan langsung menyerang Kayano. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Suzuha berhasil membuka topeng itu. Lalu panel berpindah ke masa lalu Kayano. Pada masa ini, Kayano dan adiknya yang bernama Hazuki tinggal di panti asuhan. Kayano menerima suatu pesan di ponselnya. Isinya yaitu rekrutan untuk menjadi rounder yang bertujuan untuk mengubah dunia. Di saat itu juga, adiknya Hazuki diambil oleh CERN. Mereka melakukan uji coba pada adiknya dan dikembalikan lagi pada Kayano. Sepertinya Hazuki telah dicuci otaknya sehingga membuatnya menjadi manusia tanpa emosi. Kayano sangat terpuruk. Pada masa ini, CERN telah berkuasa. Tidak ada konflik terjadi di dunia baru yang CERN ciptakan. Mereka berdualah yang sepertinya orang terakhir yang menderita. Dengan imbalan dunia yang mereka tempati sekarang, semua orang bisa hidup tanpa hati dan emosi. Kayano pun berpikir, jika ada orang yang berniat mengubah dunia saat ini, maka dia akan membunuhnya. Dalam hatinya, ia berkata, biarkan kami menjadi orang terakhir yang menderita. Setelah itu pun Kayano menjadi rounder. Dia mendapatkan kekuatan tubuh yang kuat dan melakukan banyak eksperimen. Semua dilakukan untuk melindungi dunia hampa yang damai. Di tengah bacotan pertarungan, Suzuha mengambil kesempatan untuk membawa kabur Nae di tengah pertarungan. Lalu Nae mengerti kondisi Suzuha. Dia akan tutup mulut atas apa yang terjadi dan segera pulang. Kemudian Suzuha diberitahu oleh Daru dan kawan-kawan bahwa mesin waktunya telah diperbaiki, dan Suzuha segera kembali ke atap gedung radio. Alur cerita di sini juga sama dengan di animenya. Pada akhirnya Suzuha pun mengetahui kalau ayahnya adalah Daru berkat Mayuri yang menyampaikan idenya pada teman-teman. Suzuha pun sangat terkejut dan terharu mendengarnya. Setelah itu mereka berpamitan. Daru berjanji dia akan melakukan yang terbaik sampai hari itu tiba. Daru menyemangati Suzuha namun ia tak mendengar semua kalimat itu. Pada saat itulah satelit misterius yang terdampar di Akihabara secara tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan bekas jatuhnya saja. Kemudian di dalam perjalanan ruang waktu menuju tahun 1975, mesin waktu mengalami kenaikan gravitasi yang drastis dan terjadi kesalahan daya penggerak. Suzuha mengalami luka yang menyayati tubuhnya akibat dari gravitasi yang di luar kendali. Ya, mesin waktu tak berhasil diperbaiki sepenuhnya di zaman itu. Suzuha mengalami muntah dan mual-mual yang parah. Matanya mengeluarkan air mata yang banyak. Namun Suzuha tetap bertahan pada kondisi itu karena inilah satu-satunya kesempatan yang telah diberikan padanya. Walaupun tubuhnya tercabik-cabik, dia akan bertahan sampai tiba di tahun 1975. Lalu akhirnya mesin waktu berhenti bergerak. Dia pun keluar dari mesin waktu dengan kondisi yang parah. Suzuha mendarat di atas gedung radio dengan posisi koordinat yang membuat mesin waktu tidak bertabrakan dengan sisi gedung. Ia pun sampai di tahun 1975 dan akan mulai hidup di zaman ini hanya untuk mencari IBN 5100 dan memberikannya pada anggota lab di masa depan. Pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba muncul Kayano dari belakang dan menendang kepala Suzuha yang sedang sekarat. Kayano mengikuti Suzuha dengan mesin waktunya yang berbentuk mobil. Dia pun menjatuhkan Suzuha dari lantai 8. Di saat jatuh, terlihat mata Suzuha yang kosong yang sepertinya sudah tak mampu berpikir lagi apa yang terjadi. Kemudian latar berpindah ke tahun 2010 di mana Okabe sedang menunggu Suzuha berhasil dari misinya. Tak lama kemudian, Mr. Brown datang dan memberikan sebuah surat sama seperti yang terjadi di animenya. Brown bilang ini adalah pesan dari orang yang dulu pernah menjagaku waktu dia masih muda. Dia bilang tolong berikan surat ini pada Okabe di waktu ini. Ya, sesuai yang kita tahu, surat itu berisi tentang kegagalan Suzuha mencari IBN. Suzuha mengatakan kalau mesin waktu pada saat itu tidak berfungsi dengan baik. Dia mengalami luka parah akibat goncangan gravitasi yang tak stabil. Pada saat itu, Suzuha dapat diselamatkan oleh orang-orang sekitar pada saat jatuh dari gedung. Dia pun dibawa mobil ambulan dan dirawat di rumah sakit. Setelah ia siuman, ia mengalami amnesia. Dia hanya mengingat namanya saja pada saat itu. Dia melupakan misinya sebagai Amane Suzuha. Dia memulai kehidupan baru dengan nama Hashida Suzu. Dia baru mengingat semuanya di tahun 1999 dan sudah berumur 42 tahun. 24 tahun telah berlalu sejak dia tiba di tahun 1975. Dia syok dan depresi berat. Apa yang telah kulakukan? Sungguh perjuangan yang sia-sia. Siapapun pasti mengalami tekanan mental yang kuat setelah melewati kejadian semacam ini. Dia pun merangkak lemah harus mencari IBN itu. Tapi sudah tahun 1999, sudah terlambat.
Dia mengatakan gagal berulang kali, aku gagal, aku gagal. Sebuah tragedi suram yang selalu kita ingat pada Suzuha. Dia pun mengamuk, menghancurkan barang di sekitarnya, stres berat. Dia pun mulai mengambil pulpen dengan wajah yang gelap, mulai menulis serangkaian kalimat kepada Okabe dan mengatakan aku gagal. Lalu Okabe bertanya kepada Brown di mana Suzuha. Brown pun berkata dia sudah meninggal. Dia memutuskan bunuh diri dengan gantung diri di rumahnya. Kata Brown, setelah setahun ingatan Suzuha kembali, dia mengalami mental yang tak stabil. Suzuha memberitahu Brown bahwa dia harus memberi surat ini pada anak muda yang bernama Okabe Rintaro di 2010. Okabe mulai berpikir apakah dia akan timelapse kedua hari yang lalu dan membuat Daru memperbaikinya sekali lagi. Kalau begini, Mayuri tak akan terselamatkan. Latar ini juga sama dengan di animenya. Okabe pun memutuskan untuk menggunakan D-mail yang berisi untuk tidak menghentikan Suzuha pergi ke tahun 1975. Dengan konsekuensi, kenangan Suzuha bertemu ayahnya tidak akan pernah terjadi. Karena Okabe sadar, mesin waktunya rusak karena badai hujan pada malam hari itu, dan ia merasa bersalah akan hal itu. Inilah D-mail pertama yang Okabe batalkan sebagai langkah awal untuk bisa mengubah takdir menuju dunia beta. Dengan berat hati, Okabe mengirim D-mail ke masa lalu dan berpindah garis dunia dari angka persimpangan 0,337187% ke 0,409431%. Garis dunia telah berubah. Untuk kali ini, Okabe tidak menghentikan Suzuha dan membiarkannya pergi ke 1975. Suzuha pun tak bertemu dengan ayahnya di pertemuan mesin waktu itu. Dia pun memutuskan berhenti mencari ayahnya dan akan pergi ke tahun 1975 untuk melanjutkan misinya. Dia pun mulai menggunakan mesin waktu dan berhasil pergi ke tahun 1975 dengan sempurna. Seketika itu juga, Kayano yang bertopeng muncul di hadapan Suzuha bersama mesin waktunya. Pertarungan akhir pun dimulai. Mereka pun berduel sengit. Lalu Kayano menghancurkan mesin waktunya itu. Suzuha pun terkejut mengapa dia melakukan itu. Tujuan Kayano saat ini hanya untuk melenyapkan Suzuha. Mereka berdua pun berganti lokasi bertarung agar tak diketahui. Di tengah pertarungan, Suzuha bertanya, bukankah ada orang yang kau sayangi? Kayano pun menjawab, dia mungkin telah diselamatkan dari dunia yang diciptakan Cell. Bukan hanya dia saja, semua orang pun juga terselamatkan. Mendengar kalimat itu, seketika membuat Suzuha dejavu akan ingatan dari garis dunia lain. Suzuha pun lengah dan kehilangan keseimbangan. Di saat itu, Suzuha tak sengaja mengingat namanya adalah Kayano. Kayano pun mengamuk dan bertanya, kenapa kau bisa tahu namaku? Di saat yang sama, Suzuha berhasil mengambil langkah mencegat Kayano dari jarak dekat dan mengarahkan pisaunya ke leher Kayano. Namun ia tak dapat membunuhnya walaupun dialah yang telah membunuh ibunya Suzuha. Suzuha pun memukul topeng tersebut sampai terlepas. Mereka berdua pun saling baku hantam sambil meyakini satu sama lain. Kemudian pukulan terakhir dilayangkan ke Kayano sambil berkata, masa depan dunia seperti itu akan aku ubah. Pada akhirnya Kayano kehilangan tenaga dan tak bisa melawan lagi. Pada saat itu ia teringat Hazuki seketika. Dia pun teringat ketika Hazuki memeluk Kayano. Dia merasa Hazuki ingin menyemangati Kayano agar tak menyerah dan menemukan cahaya di dunia baru. Di ingatan terakhir itulah Kayano rubuh di pundak Suzuha. Kemudian latar waktu bercerita setelah 3 bulan sejak ia sampai di zaman itu. Suzuha pun sudah mendapatkan IBN. Ia pun mulai berkeliling dengan sepedanya. Ia mengingat serpihan dejavu ketika ia melihat dirinya menangis dan ketika ia bersenang-senang dengan anggota lab yang tak pernah terjadi di garis dunia ini. Suzuha pun yakin pada Okabe bahwa dia bisa mengubah takdir dunia. Di saat itu juga, dia teringat kembali dengan ayahnya di masa depan. Dia diberikan sebuah medali dan akan menyimpannya sampai hari itu tiba. Dia mengingat dejavu lain bahwa Daru adalah ayahnya. Lalu panel terakhir di manga ini menunjukkan apa yang harus kulakukan besok. Dan manga Boukan no Rebellion berakhir di sini. Selain itu, ada satu manga terpisah yang menceritakan setelah kejadian di manga ini, namun berada di world line yang berbeda. Manga itu berjudul Onshu no Brownian Motion. Manga ini mengisahkan bagaimana Mr. Brown dan Hashida Suzu bisa saling mengenal satu sama lain. Sekali lagi, bagi yang ingin membacanya sendiri, silakan cek deskripsi. Baiklah, mari kita lanjutkan lagi. Pada tahun 1996, seorang pemuda yang bernama Tennoji Yugo tiba di Akihabara. Di tengah keramaian, Tennoji menolong seorang gadis yang kena jambret. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang wanita dewasa misterius dengan sepedanya. Wanita ini mengira bahwa Tennoji adalah penjambretnya dan langsung membantingnya. Lalu gadis yang kena jambret ini, yang bernama Imamiya Suzuri, menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga singgah di rumah wanita misterius itu.
Tenouji menanyakan siapa kamu ini. Ya, dia adalah Hashida Suzu, seorang profesor di universitas terdekat. Berdasarkan cerita Steins Gate drama CD Alpha, ada scene di mana Dr. Nakabachi, Akiha Yukitaka yang merupakan ayahnya Feiris, dan Profesor Hashida Suzu yang sedang membicarakan penelitian tentang mesin waktu. Dengan begitu, scene di drama CD Alpha ini berkaitan dengan kehidupan Hashida Suzu di manga ini. Di samping itu, Tenouji sebenarnya telah bekerja sebagai rounder. Dia diperintah oleh atasannya yaitu CERN untuk mencari tahu hal apa saja yang diketahui Hashida Suzu, dan diperintah untuk mengambil IBN 5100 yang saat ini sudah di tangan Suzu. Setelah itu, lambat laun hubungan mereka pun semakin dekat. Tenouji ingin menyewa lantai 1 untuk memulai bisnisnya membuka bengkel TV. Suzu pun setuju dan membantunya untuk mengurus perizinan buka usaha. Keesokan harinya, Imamiya Suzuri sering datang membantu Tenouji dalam membuka usahanya. Mereka pun mulai saling mengenal lebih dalam. Suatu hari, Suzu mengalami kondisi badan yang tidak enak. Suzuri dan Tenouji membawa Suzu ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Suzu mengalami penyakit yang tak biasa. Dokter mengatakan organ tubuhnya mengalami pencairan. Dokter juga mengatakan penyakitnya lama-kelamaan akan semakin parah. Dia bisa menjadi seperti jelly. Tenouji pun terkejut mendengar itu. Suzu yang mengetahui fakta itu, pikirannya terlintas kembali tentang penelitian CERN di masa depan. Menurut laporan CERN, Jellyman adalah fenomena bagian dari tubuh yang menjadi seperti jelly akibat time travel yang tidak sempurna. Suzu masih bertanya-tanya apakah ini akan benar-benar terjadi pada dirinya. Hari demi hari, kondisi Suzu semakin tak membaik. Dia bahkan sudah berjalan memakai tongkat. Pada suatu malam, Tenouji yang berada di rumahnya sendiri, yang bersebelahan dengan rumahnya Hashida Suzu, mengalami kebakaran karena rokoknya yang tak sengaja jatuh. Setelah kejadian tersebut, Tenouji diperbolehkan menetap di rumahnya Suzu. Cerita ini sama seperti yang diceritakan Tenouji di animenya setelah Okabe berkunjung ke rumahnya. Pada tanggal 19 November 1998, Tenouji Yugo dan Imamiya Suzuri menikah dan memiliki seorang anak bernama Tenouji Nae. 2 tahun kemudian, pada tanggal 18 Mei 2000, Tenouji dan Suzuri beserta Nae datang ke rumah sakit untuk menjenguk Hashida Suzu yang sudah terbaring di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Tenouji ditelepon oleh CERN untuk segera mendapatkan IBN agar hutangnya dapat terbayarkan. Di samping itu, Suzu sudah mengetahui keinginan Tenouji akan hal itu, tapi Suzu bilang itu adalah tujuannya yang sangat penting. Di tempat tidurnya, Suzu selalu memandang divergence meter dan berharap angka itu akan berubah. Pada tengah malam, penyakit Suzu semakin parah. Dia batuk-batuk dan sesak nafas. Dia melihat telapak tangannya muncul cairan aneh. Dia tahu waktunya untuk hidup sudah tidak panjang lagi. Dia pun memikirkan cara bagaimana dia bisa menyampaikan IBN kepada Okabe Rintaro. Seketika itu pun dia teringat pembicaraan dia dengan Okabe di masa lalu. Pada saat itu, Okabe dan Kurisu sedang mengangkat kardus yang berisi IBN yang diambil dari kuil Yanabayashi. Mengingat hal itu, Suzu pun mengerti di tempat itulah Okabe dan Kurisu menemukan IBN di kuil tersebut. Suzu yakin jika ia menitipkan IBN di kuil Yanabayashi, mereka akan menemukannya. Yap, dunia paralel di Steins Gate ini sungguh rapi dan kompleks. Semua aksi dan kejadian yang dilakukan setiap karakter saling berkesinambungan. Tak terasa ada kejanggalan dari setiap garis dunianya. Inilah salah satu yang membuat ceritanya sangat bagus. Oke, mari kita lanjutkan. Pada malam itu juga, dengan kondisi sakitnya, dia pergi menemui Akiha Yukitaka. Dia meminta untuk memberikan IBN ke kuil Yanabayashi. Suzu mengatakan dia telah membuat janji yang sangat lama, bahwa suatu hari nanti akan ada seorang anak muda yang membutuhkan itu. Setelah itu Suzu berpamitan, dan melihat Rumiho yang masih kecil, yang kita kenal dengan Feiris. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, kondisi Suzu sudah tak tertolong lagi. Dia merasa semakin tak enak. Dia sudah melakukan apapun sampai ajalnya mendatang. Dia teringat dengan ayahnya, serta Okabe, Kurisu, dan anggota lab lainnya. Ya, kehidupannya di garis dunia ini tidak sia-sia. Pada akhirnya, nyawanya sudah tak terselamatkan dan meninggal di dalam mobil. Sangat menyedihkan. Di tahun berikutnya, CERN tiba-tiba muncul di tengah heningnya malam. CERN menganggap FB tidak becus dengan misinya. Saat mereka memberikan pilihan pada Tenouji untuk menyerahkan anaknya atau istrinya, Suzuri sebagai istrinya memilih untuk menyerahkan diri. Tapi sayangnya, dia dijadikan uji coba oleh CERN, sehingga dia meninggal dalam wujud manusia jelly. Kemudian Nae terbangun melihat ayahnya yang menangis. Ayahnya kemudian bersumpah bahwa dia akan melindungi Nae dari siapapun.
Setelah kejadian tersebut, cerita di timeskip ke tahun 2010. Pada akhirnya, Tennoji mendapatkan IBN tersebut. Esoknya, ia mengunjungi makam Hashida Suzu dan meminta maaf apa yang telah terjadi. Pada keesokan paginya, Okabe dan Moeka datang menemui Tennoji. Alur cerita ini berlatar sama dengan episode 20, hanya saja tidak ada Kurisu di sini. Singkat cerita, Tennoji mengarahkan pistol ke Moeka di tempat itu. Berbeda dengan di anime, di mana kejadian tersebut berada di sebelah konstruksi bangunan. Kemudian pada saat itu, Okabe mengatakan pada Tennoji bahwa Hashida Suzu yaitu Amane Suzuha adalah penjelajah waktu. Tennoji pun sangat terkejut mendengarnya. Okabe bilang dia datang dari tahun 2036 untuk menghentikan Cell. Mendengar hal itu, Tennoji mengatakan pada Okabe bahwa kau telah memenuhi keinginan Suzu. Setelah itu, Tennoji menjelaskan apa itu Brownian Motion. Disebutkan itu adalah molekul dalam cairan yang terus bergerak dalam pola yang tak teratur akibat pengaruh panas dalam tubuh. Penjelasannya cukup biologis, jadi kita skip saja. Kemudian Moeka tak terbunuh di sini. Malah Tennoji lah yang langsung mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri sambil mengatakan, "Bagaimana aku bisa jadi seperti ini?" Dan bam, manganya berakhir di sini. Begitulah nasib Suzuha yang tak pernah ada di animenya. Dengan adanya cerita ini, maka cerita di animenya akan semakin jelas. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Jangan ya.